Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao. Konnichiwa. Annyeonghaseyo. Ya, teman-teman semuanya, alhamdulillah ya, insyaallah in this video gitu ya. Ini akan menjadi starting point pertama atau starting point awal Fatimah ya untuk learn what I've watched kayak gitu. Jadi ini adalah video tentang 6 cara cepat membaca buku dengan efektif by Kak Agus ya. I don't know how to spell his name, but anyways his name is Agus Leo Halim kayak gitu. Nah ini sebenarnya kan lebih ke rangkuman atau mungkin beberapa poin that I really like. It gives me some insight yaitu tapi gak plek-plek banget dan ada beberapa hal yang I add from my own perspective dan juga experience walaupun nggak experience banget seperti motivator ataupun youtuber yang educative atau edukator di sana gitu tapi ya Bismillah aja gitu. Okay, so kenapa video ini muncul karena kita sedang ada challenge di Real Mompreneur dan tentang Real Mompreneur sendiri itu insyaallah Fatih akan upload hari Ahad tentang what is RMP gitu ya. Dan jadi teman-teman stay tune aja itu udah ada di premiere di schedule YouTube Fatih kayak gitu. Nah, dan kita akan di challenge untuk reading one day one book kayak gitu. Dan untuk 3 hari pertama ini, 3 hari ini dari Kamis sampai Sabtu, suatu dari Jumat, besok Sabtu deadline-nya, kita harus mencari cara bagaimana untuk membaca secara cepat kayak gitu ya, ataupun secara cepat dan juga agar kita kayak mendapatkan poin-poinnya dan juga tertarik juga membaca kayak gitu. So bismillah. Nah, ini beberapa poin nih dari Kak Agus kayak gitu, tapi di sini yaitu kan ada 6. Nah, Fatih di sini tadi ada yang beberapa yang Fatih ganti ordernya gitu dan juga tambahin sedikit ya gitu. So objektif teman-teman bisa baca sendiri. So let's just go. Nah, sebelum itu wait a minute, I want you to do something kayak gitu. Nah, ini tentang balik lagi ke habit ataupun suatu hal yang ingin kita perbaharui, perbaiki, benahi dalam diri kita pribadi gitu ya. Kalau kita ingin some changes, kalau kita ingin bertumbuh, kalau kita ingin ada some progress, maka harus ada suatu hal yang belum pernah kita lakukan dan di situ kita memulai melakukannya gitu dan mencoba untuk repeat for like almost 30 to 40 or 60 days even dan untuk membuat suatu habits kan. Maka dari situ jika kita ingin menjadi orang-orang yang out of the norm gitu ya atau mungkin tidak pada umumnya gitu ya lebih ke nggak special juga ya tapi kayak leaders or mungkin orang successful something like that ya kita melakukan hal-hal yang di luar normal people do gitu ya which is like with the 1% even kayak gitu. Nah, salah satu hal yang sangat efektif ketika belajar itu tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah menulis kayak gitu. So I have a mission for you gitu ya teman-teman. Setiap kali teman-teman watch any videos kayak gitu dan kebanyakan orang mostly gitu majority people just watch video gitu ya. Tapi jarang banget orang yang menulis rangkumannya ataupun menulis poin-poinnya, menulis aha atau wow momentsnya dan lebih jarang lagi orang yang nge-retell ulang ataupun nge-share ulang ilmu yang pernah dia dapatkan atau insights yang dia dapatkan kayak gitu ya. Jadi setidaknya teman-teman bisa menuliskan beberapa poin yang teman-teman pikir this is menarik banget kayak gitu ya. Oke, dan I'm sorry kalau misalnya Fatimah ngomongnya cepat karena I don't want to be too long. Tapi at the same time I want you to get the point. Okay, so the first one tadi ya sudah sama the adjective, you don't need to finish the whole book. The whole entire book. Ini balik lagi ke tipikal orang tersebut ya. Lagi-lagi this is from my perspective dan this is and I think I agree with this idea as well kayak gitu karena tentang belajar itu sangat banget variatif dan kita semua berbeda itu teman-teman jadi jangan juga disamakan semua proses dan cara pembelajarannya mah gitu ya semuanya punya caranya masing-masing but for me ketika I heard this statement gitu ya kayak seneng banget gitu karena aku sendiri tuh tipikal yang yang tipikal bisa dibilang gampang bosenan gitu ya nggak bisa juga dengan rutinitas yang sama all over again gitu harus ada something new kalau mungkin yang baru dipelajari itu adalah harus di kaizen gitu ya harus ada satu hal yang di spice up kayak gitu jadi untuk Fatih
baca satu buku full gitu ya, it's a bit hard mungkin ya, tapi belum dicoba juga, tapi ya coba dulu siapa tahu bisa. Tapi gitu kayak I like it better ketika oke, aku udah dapat nih beberapa poin yang aku butuhkan gitu ya, atau aku ingin pelajari. Nah, dan di situ kayak let me just skip it kayak gitu. Apa namanya, kayak misalnya nggak terlalu detail banget. Nah, cuman mungkin ada juga saat-saat kayak dimana I have to read from A to Z kayak gitu, atau 1, 2, 3 structure kayak gitu. But again, this goes back to you gitu ya. Kenapa juga? Nah, kan di sini ya teman-teman, by 2010, which is 12 tahun yang lalu, Google kayak sudah by Alexis C. Madrigal ini kayak memberitahukan secara statistically ataupun in data bahwa sudah ada 129 juta gitu ya buku in the whole world or like worldwide kayak gitu. Dan bayangin sekarang udah di 2022 mau 2023 sudah seberapa ratus juta mungkin, apa udah sampai 1 miliar, wallahu alam, I don't know, I didn't check the statistic again. Tapi ya intinya banyak banget, and if you have to read every single those book yang sangat variatif juga pagesnya kan, it's a bit too much kayak gitu. Nah, balik lagi ke awal tadi, ketika kita ingin memulai satu hal yang baru, tentunya sebelum itu kita jauh harus menyukainya, kita harus kayak tertarik. Tapi ada juga beberapa hal yang itu memang harus dipaksa walaupun kita nggak suka. But again, as long it is good, as long as it is beneficial, why not kayak gitu. Okay, next. Alright, point number 2 itu adalah read the table of content ataupun daftar isi and skim what you like. Ini untuk menumbuhkan rasa tadi ya, senang, tertarik gitu ya. Lagi-lagi emosi itu lebih penting daripada pemikiran ataupun logika kayak gitu ketika melakukan satu hal. Dan for example, ini aja ya satu buku yang one of my favorite up until now, udah Fatih baca 2-3 kali kayak gitu ya. Jadi kita pertama memang melihat of course judulnya tentunya, terus habis itu penulisnya siapa kayak gitu, dan mungkin kata pengantarnya juga, terus dan daftar isinya gitu. Nah, daftar isinya misalnya di sini ada prologue, greet them, the inspirator, my story, introducing habits, everything is about habits, the nature of habits, automatically structure of habits, why habits, I'm a habit, chronology and habits, spiral of habits, it's all about the habits kayak gitu ya. Dan kalau misalnya belum tertarik gitu ya, cobalah apa yang teman-teman suka kayak gitu ya. Nah, di situ bisa teman-teman mulai. Tapi kalau misalnya teman-teman udah nggak suka dan ngerasa bored kayak gitu, ya udah drop it aja gitu, nggak mesti dilanjut, karena jangan sampai kita tuh merasain itu suatu beban, karena kalau beban it doesn't itu nggak akan berpengaruh gitu ya ke pengetahuannya teman-teman, itu malah yang ada jadi kayak malah kabur gitu informasinya. Lu ke-strict bahwa kalian membaca buku itu harus dari awal. Kalau misalnya dari awal nggak ada yang interesting, it's okay kalau kalian mulai dari belakang, abis itu kalian baru balik lagi ke awal. It's okay. Poin yang ketiga yaitu repeat it verbally, dan verbally di sini adalah out loud, secara bersuara kayak gitu ya. Nah, ini kan kita tuh lagi-lagi pingin mengingat apa yang kita pernah baca gitu ya, agar itu menempel gitu ya di mind kita gitu, dan itu tidak hanya menempel tapi lagi-lagi mengubah diri kita untuk lebih better lagi. Nah, di sini juga kita bisa belajar untuk teknik public speaking, KR confidence gitu ya, untuk bisa berpendapat di public ataupun intinya speaking gitu ya, speaking on pronunciation. Jadi dan di situ kayak kita berhenti sejenak untuk memikirkan, oh iya juga ya, oh iya ini kayak tuh ya bisa diaplikasikan di sini. Okay, for example, ini ada satu yang udah sering Fatimah repeat, adalah proses terbentuknya habits pada manusia itu dimulai dari thoughts, pemikirannya, lalu adanya purposes, adanya tujuan, dan tujuan itu menghasilkan sebuah aksi itu menjadi habits, dan ketika habits di-repeat dan ketika habits sudah dibentuk menjadi personalities kayak gitu ya teman-teman. Oke, next. Kalau misalnya kita pakai telunjuk, kita punya mata bisa lebih fokus. Kalian coba deh. Kalau misalnya sekarang gue dari kiri ke kanan ya matanya ya. Dan ini kalau misalnya gue pakai telunjuk. Beda kan? Jadi itu bikin kita lebih fokus lagi. Nah,
Lalu di sini ada juga repetition by writing it down. Nah, kalau yang tadi itu repeating verbally, di sini juga writing it down. Dan ini menjadi satu hal yang sudah kita coba untuk aplikasikan di awal mula tentang a mission for you ya. So I also did that. Udah beberapa, maksudnya tuh ya intinya kita menuliskan, nggak mesti rapi, yang penting kita sendiri, nggak, actually jangan kayak gitu sih, seharusnya rapi, tapi ketika mungkin baru cepat tuh kan kayak scribble tulisan dokter yang nggak baca resep ya gitu ya. Nah terus habis itu boleh kita tuliskan lagi dengan catatan yang lebih rapi, lebih menarik, lebih colorful, atau mungkin kalau gaya aku tuh lebih untuk membuat visualnya kayak gini, kayak video atau PowerPoint kayak gitu teman-teman. Oke, sip. Nah, yang ke berapa nih? Keempat kayaknya, keempat atau kelima ya. Intinya, putting or bring books everywhere you go, kayak gitu. Jadi kayak kita tuh inget gitu, oh ya, aku harus baca buku nih. Terus misalnya ditaruh di kalau di kosan kan cuma satu ruangan ya, tapi kalau misalnya teman-teman di rumah taruh sebagian di ruang tamu, taruh sebagian di kamar tidur, taruh sebagian di dapur gitu kan. Karena itu tuh juga makanan gitu ya, teman-teman. Maksudnya itu makanan untuk otak kita. Terus misalnya taruh di kalau orang barat tuh ya emang mereka taruhnya di kamar mandi juga, tapi kayak kita kan tahu ya kalau kamar mandi itu tempatnya jin dan segala macam. Tapi like again, back to you, intinya di sini kita bawa buku kemana-mana, especially while traveling. Itu juga bisa e-books juga ya teman-teman, kalau teman-teman suka itu. Tapi for me so far I still like hardcover or hard books kayak gitu. Sip. Nah, lalu dua poin terakhir yaitu adalah share it with others. Again, ketika sudah teman-teman memulai menuliskannya, terus mendapatkan insight, alangkah lebih baiknya untuk ilmu itu menjadi ilmu yang jariah, ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat adalah meng-share it kan to others gitu ya. Kalau bahasa Islamnya mendakwahkan gitu ya, mensyiarkan kayak gitu. Jadi share with others, karena sharing is caring, itu salah satu bentuk kalau kita peduli sama teman-teman kita peduli sama bangsa bangsa ini gitu ya, atau mungkin masyarakat atau umat ini gitu ya. Jadi kita transferring knowledge, transferring value, transferring keyakinan kita, pemikiran kita dan segala macamnya. Gitu, mau itu mereka terima, mau itu mereka dengar, mau itu mereka akui dan segala macamnya, it's up to them gitu. Itu bukan di ranah kita, that is out of our control or our inner control. But intinya ya kita di situ udah berikhtiar dan mencoba untuk sharing what we can gitu. Karena ketika kita sharing juga di situ kita nge-repeat lagi repetition, mengulang murajaah ilmunya, dan juga di situ sebagai afirmasi diri kalau kita udah pernah ngasih tahu ini ke orang lain, masa kita nggak ngelakuin kayak gitu. Dan ya intinya semoga kayak si air kalau dalam kutip ya, kayak air itu tidak mengendap, ilmu itu tidak mengendap dan menjadi air yang busuk atau yang keruh, tapi selalu mengalir and sirkulasinya lancar, jernih gitu ya. Oke, lalu ini ternyata masih ada juga ya, learn, do, teach, and repeat. Ada juga tadi sempat cari di Google itu do, fail, action, and repeat, atau seperti itu ya. Intinya pastinya kegagalan itu learn ya, do, fail, learn, and repeat ya. Kegagalan itu pasti ada gitu, dan di situ adalah proses kedewasaan, proses pembelajaran kita. Dan ketika kita belajar gitu ya, kita melakukan sesuatu dan di situ kita harus repeat gitu ya. Lagi-lagi di sini itu tentang habitize itu artinya menjadikan itu sebuah habit. Ini sudah kayak promosi, tapi sebenarnya nggak promosi juga karena nggak ada sponsorin ya. Intinya kayak gitu. Itu adalah credits dari picture yang saya dapatkan. Tadi saya udahlah biarin aja. Oke, yang terakhir adalah set your own pace. Ini penting banget teman-teman untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Each one of us is special, each one of us is unique, each one of us is the best version of ourselves kayak gitu. Nah, dan apalagi di media sosial sekarang kita tuh sering banget membanding-bandingin dengan sama orang lain. Mungkin teman-teman juga ada beberapa yang mungkin ngebandingin sama prosesnya Fatimah. Please don't kayak gitu if that makes you feel upset atau itu membuat teman-teman sedih atau malah demotivasi. Karena sebenarnya the reason why I'm sharing it itu karena untuk memotivasi teman-teman, untuk membuat teman-teman hayu kita bareng-bareng, hayu kita belajar, hayu kita sukses bareng-bareng, kita sukses berjamaah kayak gitu. Menyemangati teman-teman. Nah, tapi jangan menyamakan proses, karena kita mempunyai banyak banget faktor yang berbeda gitu, dari mulai A, B, C, D sampai Z kayak gitu. Nah, tetapi kalau misalnya
apa namanya, itu menjadikan satu patokan yang dimana, oh kalau dia bisa kenapa aku enggak gitu, dan coba dulu siapa tahu bisa. So have a positive mindset, have a good vibes ataupun husnuzon ya, kayak gitu. Jadi kita mencoba untuk menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kita bisa gitu ya. Lagi-lagi mencoba untuk self talk atau berkomunikasi dengan alam bawah sadar bahwa kamu tuh adalah, you are champion, you are kamu adalah seorang juara. Last but not least adalah sama kaitannya seperti set your own pace. Ini suatu quotes yang Fatimah sering banget menjadi sebuah closing statement di habis setiap sharing, tapi karena ini mungkin sharing pertama video yang agak sedikit berbeda dari lainnya, so I think I want to share it again. So intinya, never compare your life with others if it will make you feel ungrateful, because Allah has the best plan and He knows what is best for His servants. So always try your best and keep on praying. Yang artinya adalah jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain, jika ada kata-kata if ya, jika itu membuat kita merasa kufur atau tidak bersyukur ya, karena Allah mempunyai rencana terindah, rencana terromantis, rencana terbaik untuk kita semua ya gitu ya. The best plan, dan Allah knows best. Allah tahu apa yang terbaik untuk hambanya, dan jika kita pikir itu tidak baik untuk kita, Allah tahu itu yang terbaik untuk kita, dan pasti ada hikmah di setiap kejadian dan ujian dan nikmat yang Allah sudah titipkan berikan kepada kita. So maka dari situ Bismillah gitu ya, mari kita always try our best, mari kita kerahkan semua yang terbaik, semua ikhtiar, semua doa, semua usaha yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan keep on praying, dan tentunya selalu libatkan Allah, dan juga jangan luput untuk berdoa gitu, karena itu adalah kunci dari kesuksesan hidupan di akhirat dan di dunia. Kayak gitu teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah semoga Fatimah juga bisa sharing-sharing lagi tentang video selanjutnya, karena ini kan baru part 1 ya, masih ada part 2. Just stay tune. Ya gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.